Sebelumnya saya menyapa kita semua, selamat malam, shalom aleichem. Puji Tuhan, kita berbahagia diberikan kesempatan sekali lagi untuk belajar firman Tuhan. Kita adalah makhluk roh, dan roh ini juga perlu dikasih makan. Itulah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan bagi roh kita. Saya yakin sekali kalau manusia itu benar-benar hidup secara rohani, maka dia akan senang mendengarkan firman Tuhan, dia akan senang membaca firman Tuhan, dia akan senang merenungkan firman Tuhan. Dan kita juga harus bernafas secara rohani, itulah doa. Dan beberapa waktu belakangan kita sudah gabungkan dalam satu ibadah, yaitu ibadah pendalaman Alkitab. Kita mendengarkan firman Tuhan dan ibadah doa, karena kami berpikir supaya sidang jemaat tidak bolak-balik ke gereja sehingga tidak terlalu merepotkan. Tetapi ketika kita gabung pun tetap juga saya melihat tidak semua antusias. Ya, sebagai hamba Tuhan kami tetap melayani, karena itu sudah merupakan panggilan kami. Seberapapun jiwa yang masih mau dilayani, ya. Tapi saya percaya, kami yakin bahwa firman Tuhan yang ditaburkan itu tidak pernah terbuang sia-sia. Firman Tuhan itu akan mengerjakan kehendak Tuhan. Firman Tuhan itu akan bertumbuh dalam hati sidang jemaat seberapa yang memperhatikannya. Dan saya selalu mengambil ekspektasi yang rendah sekali. Bagi saya, satu orang pun bertumbuh, ya, itu sudah merupakan sukacita bagi kami. Satu orang diberkati, imannya bertumbuh di dalam Tuhan, itu sudah merupakan kebahagiaan bagi kami, hamba Tuhan. Kita sudah belajar kitab Hosea yang Tuhan taruh di hati saya. Kita akan belajar selama sisa tahun ini, yaitu kitab Hosea. Kita akan melihat bagaimana kasih setia Tuhan bagi umatnya. Kita sudah buka pada Kamis yang lampau, membuka kitab ini. Sekarang kita akan lanjutkan, yaitu Hosea 1 ayat 2-3. 2 ayat saja saya berikan tajuk atau judul Absolute Obedience, ya. Absolute Obedience. Kita akan baca bersama-sama karena hanya 2 ayat. Ya, yang sudah ketemu katakan amin. Ya, dengan semangat, dengan sukacita kita baca bersama firman Tuhan. 1, 2, 3. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirman ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinlah seorang perempuan sundal dan beranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan memperlakukan Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti lain, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki." Iya, coba dibantu. Pergilah, dikatakan oleh firman Tuhan, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah Hosea dan mengawini Gomer binti Diblaim, perempuan sundal tersebut, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Ketika Tuhan berbicara dengan perantaraan Nabi ini merupakan sebuah firman yang luar biasa, yang saya sebut sebagai firman yang sukar, ya. Firman yang sangat sukar. Apa ya? Hosea menerima firman yang sangat sukar. Bahkan menurut saya ini firman yang aneh. Ya. Bertolak belakang dengan pikiran manusia pada umumnya. Betapa tidak seorang nabi
Seorang hamba Tuhan disuruh oleh Tuhan atau menerima firman Tuhan untuk mengawini seorang perempuan yang tidak baik. Saya katakan ini firman yang sangat sukar, dan firman ini adalah perintah. Pergilah, kawinilah, itu perintah. Ini firman bukan hanya sebuah informasi, bukan hanya sekedar berita, tetapi firman ini adalah sebuah perintah kepada Nabi Hosea. Firman Tuhan kepada Nabi Hosea yang pertama adalah sebuah perintah untuk melakukan sesuatu yang sangat ekstrim. Dan saya yakin tidak pernah dipikirkan oleh Hosea bahwa dia akan mendengarkan atau menerima firman semacam ini. Seorang nabi tentu orang yang terhormat. Seorang nabi tentu orang yang mulia. Seorang nabi tentu orang yang sangat mengerti arti kekudusan. Tetapi Tuhan memerintahkan dia untuk mengawini seorang perempuan sundal. Aneh sekali, ekstrim sekali. Firman Tuhan langsung menohok nabi ini. Dan saya yakin firman Tuhan ini membuat dia syok. Saya yakin firman ini sesuatu yang tidak pernah dia antisipasi sebelumnya. Hosea diminta mengawini atau menikahi seorang perempuan sundal. Perempuan sundal juga disebut perempuan yang tidak benar. Perempuan sundal di sini sepadan dengan pelacur. Perempuan sundal di sini sepadan dengan pekerja seks komersil. Ya. Sekarang sudah diperhalus, bahkan dibuat menjadi keren. PSK, pekerja seks komersil. Ya. Itu sebenarnya bahasa aslinya adalah pelacur. Ya. Di mana seks itu bukan lagi hanya sebuah kehilafan, sebuah dosa yang tidak sengaja dia lakukan, tetapi dosa seks ini sudah menjadi profesinya. Ya. Mungkin banyak orang jatuh dalam dosa seks, tetapi ada sebuah kejatuhan karena tergoda, karena hilaf atau apapun bentuknya, apapun namanya. Tetapi ketika seks sudah menjadi profesi, itu sesuatu yang luar biasa. Dan ini yang terjadi kepada perempuan ini. Ini yang dilakukan oleh perempuan ini. Ya. Dia adalah seorang pelacur, dia adalah seorang sundal, perempuan sundal, dia adalah seorang pekerja seks komersil. Karena kita akan baca nanti, kita akan belajar nanti bahwa ternyata dia juga menerima upah dari persundalan itu. Berarti dia adalah seorang pekerja seks. Seks menjadi profesinya. Dan ketika saya belajar, Bapak Ibu Saudara, ternyata pekerja seks komersil ini bukan profesi yang baru, bukan profesi yang terjadi belakangan ini. Bahkan dalam sejarah, pekerjaan sebagai pelacur ini sudah merupakan pekerjaan yang sudah sangat purba, ya, pekerjaan yang sudah sangat tua, profesi tua, ya, yang sudah ada bahkan sebelum perjanjian lama ditulis. Ini adalah kebiasaan bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang bukan umat Allah. Ya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ini adalah perempuan yang menjajakan tubuhnya bagi sembarang laki-laki. Yang penting laki-laki itu mau bayar, bisa bayar. Ya. Dia seorang pelacur. Dan saya yakin bagi kita semua dan bagi orang pada umumnya, pekerjaan semacam ini adalah pekerjaan yang sangat menjijikkan, ya, yang terpikirkan oleh masyarakat. Ya, apa tidak ada yang lain, begitu ya? Ya, dia bisa berdagang, mungkin dia bisa menjahit, dia bisa macam-macam. Ya. Tetapi ketika ini menjadi pilihan dari seorang wanita, saya percaya ini sesuatu yang sangat parah. Ya.
tubuhnya sendiri yang dijajakan, yang dijual untuk mendapatkan uang. Dan saya percaya senakal-nakalnya laki-laki, ya, selama dia waras, normal, tidak pernah kepikiran mau menikahi seorang pelacur, ya, mau menikahi seorang perempuan sundal. Seburuk-buruknya lelaki, pasti dia akan mencari seorang wanita yang baik-baik. Mengapa? Karena wanita ini akan menjadi ibu, akan menjadi istrinya. Mungkin ada beberapa laki-laki yang nakal, ya, laki-laki hidung belang, katakan ya, ya, suka jajan, ya, mencari kepuasan seks. Memang berdosa, laki-laki berdosa, laki-laki dewasa yang berdosa. Tetapi saya yakin, saya percaya bahwa laki-laki yang normal, laki-laki yang waras tidak mungkin kepikiran untuk menikahi PSK. Ini laki-laki berdosa, Bapak Ibu, ya, yang saya ngomongin. Ya, laki-laki biasa, laki-laki berdosa, ya, laki-laki nakal, hidung belang. Tetapi laki-laki semacam ini juga tidak akan kepikiran untuk menikahi seorang pelacur. Ya. Sekarang ini di posisi seorang nabi, ya. Nabi Hosea diminta oleh Tuhan untuk mengawini seorang pelacur. Ini firman pertama, Bapak Ibu, ya. Ketika dia menjadi seorang nabi, ini firman pertama yang diperoleh, sebuah perintah dari Tuhan sendiri. Apa enggak syok? Kalau saya berada di posisi Hosea, pasti apaan ini? Begitu ya. Ini firman benaran enggak ya? Ya. Ini benaran enggak Tuhan ini yang berbicara? Saya katakan tadi, Hosea sebagai hamba Tuhan tentu sangat mengerti nilai-nilai integritas, nilai-nilai kesucian, kebenaran, kekudusan. Dan pelacur ini sangat kontras dengan Hosea. Perempuan yang tidak benar, perempuan yang pada saat itu digolongkan perempuan najis, ya, tidak layak untuk ditemani. Tidak layak untuk ditemani, apalagi harus dinikahi dan menjadi ibu bagi anak-anak Hosea. Ini yang diterima oleh nabi ini, Bapak Ibu. Membuat saya juga ketika baca ini, waduh, luar biasa, luar biasa, kontras sekali, bertolak belakang sekali. Kalau Hosea di utara, ya, pelacur ini di selatan, sedemikian jauhnya, yang kontradiktifnya, ya. Kalau Hosea di selatan, dia di utara, jauh sekali secara moral. Dan kemudian Hosea juga diminta oleh Tuhan, diperintahkan untuk memperanakan anak-anak sundal. Langsung disampaikan oleh Tuhan, peranakanlah anak-anak sundal. Nikahilah, kawinilah perempuan sundal itu dan peranakanlah anak-anak sundal. Bukan hanya menikahi, tetapi Tuhan juga memerintahkan supaya Hosea memperanakan anak-anak sundal. Menikahi saja itu sudah berat sekali, ya, apalagi harus memperanakan, ya. Artinya Hosea harus melakukan hubungan suami istri dengan perempuan itu. Ini adalah salah satu dosa yang paling berat bagi suami istri, ya. Ketika ada yang lain bagi seorang suami, ya, itu sesuatu yang sangat sesak bagi istri. Jika ada laki-laki lain di samping suaminya, ya, itu sesak bagi suami. Perselingkuhan itu menyesakkan sekali. Bahkan
Itu susah untuk dibayangkan. Ya. Berapa orang yang tidur dengan pelacur ini? Bagaimana dia harus menghampiri istrinya yang adalah latar belakang pelacur ini? Itu begitu berat. Kalau perintahnya hanya mengawini dalam arti menikahi dan hidup bersama satu rumah, mungkin masih bisa diterima oleh Hosea. Tetapi dengan perintah berikutnya, peranakanlah anak-anak sundal, berarti itu harus melakukan hubungan suami istri. Dan itu akan menguras seluruh emosi dari Hosea, seluruh perasaan Hosea. Saya ini laki-laki suci, saya menjaga kesucian saya ini hamba Tuhan. Kenapa saya harus menikah dengan perempuan yang tidak bermoral, perempuan asusila semacam ini? Itu akan menguras seluruh pikirannya, seluruh perasaannya. Bukankah masih banyak perempuan-perempuan yang baik? Masih banyak perempuan-perempuan yang suci, yang pantas untuk menjadi istri saya. Terus kita coba bayangkan posisi Hosea. Masih banyak. Mengapa harus itu? Saya katakan tadi, laki-laki yang berdosa saja, laki-laki yang nakal saja tidak kepikiran untuk menikah dengan pelacur, untuk menikah dengan PSK. Kenapa? Karena di pikiran dia itu laki-laki yang hanya semacam pelampiasan saja, pelampiasan dari banyak laki-laki lain. Karena dia dibayar. Itu pekerjaannya, itu profesinya. Tetapi untuk menikahi seorang pelacur bagi dia itu tidak kepikiran. Bagaimana mungkin Hosea bisa menerima kondisi itu? Dan Tuhan perintahkan kamu harus memperanakan anak-anak sundal. Jelas dikatakan firman Tuhan, anak-anak sundal. Dia perempuan sundal, kamu akan memperanakan kamu harus memperanakan anak-anak sundal. Ya, anak-anak dari perempuan sundal disebut anak-anak sundal. Aduh. Dari dirinya sendiri, bagaimana dia memikirkan itu, bagaimana dia bergulat dengan perasaannya. Belum lagi dari keluarganya, Bapak Ibu. Apa kata orang dia harus menikah dengan perempuan sundal? Jangan-jangan orang berpikir Nabi ini juga terlibat dengan persundalan itu. Wah, banyak sekali. Kalau Bapak Ibu ingat, antara Yusuf dan Maria, ketika diketahui oleh Yusuf bahwa Maria itu mengandung, ya kan? Kemudian Yusuf berpikir, saya kan baru tunangan, saya kan laki-laki baik-baik, saya kan tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak pantas kepada Maria, kok tiba-tiba mengandung? Makanya dikatakan oleh kitab Injil, Yusuf itu mau menceraikan Maria diam-diam untuk menjaga nama baik Maria, tetapi dia tidak bisa terima. Karena apa? Karena secara logis ada wanita yang mengandung, berarti ada sesuatu, ada laki-laki yang melakukan, dan dia tidak merasa melakukan sesuatu kepada Maria. Ya, itu wajar sekali bagi seorang laki-laki. Dia tidak melakukan, kok tiba-tiba mengandung. Untung saja malaikat datang dalam mimpi bahwa anak yang dalam kandungan Maria itu dari Roh Kudus, sehingga Yusuf bisa menerima keadaan itu. Nah, bayangkan ini Bapak Ibu. Di bayangan Hosea, berapa banyak laki-laki yang sudah tidur dengan perempuan ini. Dan sekarang dia harus menjadi istri saya, dan saya harus beroleh anak dari dia. Itu menguras sekali. Peranakanlah anak-anak sundal. Semua laki-laki, sekalipun jahat, sekalipun nakal, semua laki-laki, semua ayah pasti mau anaknya itu anak yang baik-baik. Tidak ada laki-laki, tidak ada ayah yang mau anaknya itu disebut sebagai anak sundal. Saya yakin itu. Tidak ada laki-laki normal yang mau dikatakan atau dikata-katain bahwa anaknya adalah
anak-anak sundal. Anak dari perempuan sundal. Oh, dia bisa marah, dia bisa ngamuk. Ini kehormatan dia sebagai laki-laki, sebagai ayah. Tapi di firman Tuhan nyata-nyata secara eksplisit. Peranakanlah anak-anak sundal. Baru firman pertama sudah buat syok begini, Bapak Ibu ya. Ini dialami Hosea. Dan ternyata ada yang lebih krusial dari situ. Ada maksud Tuhan. Memang kalau kita perhatikan firman ini sesuatu yang sangat ekstrim, yang sangat aneh, yang sangat vulgar. Ya. Kalau kita pikirkan sepintas, ini firman seperti apa ini? Kok Tuhan minta seperti ini? Makanya saya sebutkan sangat sukar. Bahkan saya catat di sini, ini aneh. Ya. Allah yang kudus suruh hambanya menikahi atau mengawini perempuan sundal, kan aneh. Aneh itu. Tetapi ada maksud Tuhan. Ya. Ternyata Tuhan mau supaya Hosea ini menjadi peraga dari firman Tuhan, menjadi peraga bagi kasih Tuhan. Hosea menjadi alat peraga dari kasih Allah kepada Israel. Tuhan mau supaya nabi ini menjadi alat peraga bagi kasih setia Allah kepada Israel. Untuk menunjukkan kepada Israel bagaimana kasih Allah itu kepada bangsa Israel. Dan kasih ini perlu diperagakan, perlu dipertontonkan. Kasih Allah ini perlu didemonstrasikan. Dan memang untuk memperagakan kasih itu seringkali perlu pengorbanan. Orang yang mengasihi itu harus melakukan sebuah pengorbanan. Ya, tidak mungkin ya orang mengasihi tanpa pengorbanan. Kalau orang mengasihi tanpa pengorbanan itu hanya omongan, hanya perkataan. Prabowo bilang omong-omong saja. Tetapi kasih yang sejati selalu menuntut pengorbanan. Kasih setia Allah kepada bangsa Israel butuh peraga. Dan Tuhan meminta Hosea sebagai alat peraga. Kasih Allah itu perlu didemonstrasikan. Dan Allah menunjuk Hosea untuk menanggung ini. Untuk menjadi alat. Hamba Tuhan adalah alat Tuhan. Amin. Nah, memang seringkali kita itu begitu hitung-hitungan. Ya. Kita sudah menyebut diri kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tetapi kita masih banyak sekali hitung-hitungan. Sehingga kita itu tidak terlalu jauh dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan hanya sekedarnya saja. Mengapa? Karena kita itu hitung-hitungan. Tidak mau dijadikan Tuhan sebagai alat yang Tuhan mau. Kita terlalu banyak pertimbangan. Kita terlalu banyak perhitungan, terlalu banyak pertanyaan. Tetapi sampai di titik ini pun ternyata Tuhan mempunyai sebuah cara yang sangat unik untuk mengajar bangsa Israel. Ya, dan Hosea ini harus menjadi alat peraga. Ya, Tuhan mau agar Hosea menjadi alat peraga kasih kesetia Tuhan. Nanti kehidupan pernikahan Hosea ini dengan istrinya tersebut menjadi gambaran mengenai relasi antara Allah dengan umatnya. Dan mempertontonkan kemerosotan rohani Israel pada waktu itu. Ambruk rohani mereka pada saat itu. Israel jatuh kepada penyembahan berhala pada saat itu. Ya. Hosea ini menjadi nabi di antara 10 suku. Itulah Israel. Kerajaan Israel. Karena sudah terpecah menjadi 2. Satu kerajaan Yehuda, satu kerajaan Israel. Kita sudah belajar pada pertemuan pertama. Dan Hosea ini
menjadi nabi bagi Israel, 10 suku ini. Dan 10 suku ini telah jatuh sangat dalam ke dalam penyembahan berhala, dan itu merupakan perjinahan secara rohani. Ya. Dan Hosea diminta atau dijadikan sebagai alat peraga. Yang kedua, walau firman ini sangat sukar, tetapi Hosea tetap taat, Bapak Ibu. Saya uraikan tadi bahwa ini firman yang sangat sukar, ini firman yang ekstrim, ini firman yang vulgar, yang aneh, yang tidak mungkin terpikirkan Hosea. Ya, tetapi Hosea tetap taat. Di ayat 2 dikatakan pergilah, dan di ayat 3 Hosea langsung berangkat. Maka pergilah, ya coba Desi, ayat yang ketiga tadi. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblai. Iya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Iya. Ayat yang kedua tadi adalah perintah Tuhan. Pergilah, kawinlah perempuan sundal itu dan peranakkanlah anak-anak sundal. Dan di ayat 3 ini Hosea langsung taat. Ya. Hosea mengawini Gomer, si pelacur itu. Namanya Gomer. Ya. Hosea langsung taat, melakukan tepat seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Hosea melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Bukan hanya menikahi selesai, tetapi setelah menikahi, dia langsung mengawini perempuan itu, langsung bersetubuh dengan perempuan itu. Dan di ayat ini dikatakan langsung mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Ini hamba Tuhan yang luar biasa. Berarti Hosea benar-benar memperlakukan pelacur itu sebagai istrinya. Hosea benar-benar memperlakukan pelacur itu. Walaupun dia pelacur, ya, dia menerima pelacur itu sebagai istrinya. Dan Hosea menghasilkan keturunan dari perempuan sundal itu. Ini gambaran kasih Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Walaupun umat itu seringkali main mata dengan yang lain, seringkali berzina dengan ilah-ilah lain, ya, dengan menyembah ilah-ilah lain, tetapi Tuhan selalu memiliki belas kasihan, selalu menerima, ya, umat itu. Kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Kasih Tuhan selalu kekal abadi. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ini yang dipraktekkan oleh Hosea di sini. Walaupun umat itu melacur, walaupun umat itu berzina secara rohani, walaupun umat itu gonta-ganti Allah, ilah-ilah lain, tetapi Tuhan tetap terima. Dan ini kitab Hosea ini salah satu kitab yang terkait juga bagaimana hubungan Allah dengan umatnya sebagai hubungan mempelai. Ya, salah satu ajaran pokok kita, Tuhan sebagai mempelai pria dan umat gerejanya sebagai mempelai wanita. Dan di perjanjian lama sudah ada, dan kitab ini menunjukkan hal itu. Dan kita akan melihat nanti bahwa umat Israel itu disebutkan istrinya, istriku, kata Tuhan. Masih disebutkan istri walaupun sudah seperti itu bobroknya. Ini hebatnya kasih Tuhan. Ya. Kalau manusia, ya. Saya katakan tadi, ini adalah hal yang paling susah untuk diterima oleh pasangan suami istri. Kalau pasangan suami istri mendapati pasangannya melakukan hal-hal penyelewengan semacam ini, yang dipikirkan pasti perceraian. Itu wajar, itu normal. Karena yang satu pihak itu setia. Katakan suami berusaha setia, kemudian istri menyeleweng. Pasti dipikir suami itu, saya setia selama ini. Saya menjaga diri saya selama ini. Pasti dipikirkan dia cerai. Demikian sebaliknya. Kalau perempuan yang setia, laki-laki yang selingkuh, pasti dipikirkan perempuan itu tidak bisa terima.
Mungkin yang lain-lain masih bisa diterima, Bapak Ibu. Ya, mabukkah, judikah masih bisa diterima. Tetapi dosa yang satu ini, ya, kesalahan yang satu ini susah sekali terima dalam suami istri. Tetapi ini juga yang terjadi antara kita, umat Tuhan, dengan Allah. Bukankah kita seringkali menduakan Tuhan? Walaupun mungkin kita tidak secara langsung, secara fisik menyembah ilah lain, tetapi kita seringkali menduakan Tuhan. Ya, Tuhan tidak menjadi yang terutama dalam hidup kita. Tuhan tidak menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Kita lebih pentingkan yang lain. Pekerjaan kita, profesi kita, promosi kita, uang, anak. Kita lebih pentingkan istirahat kita. Ya. Ini juga menduakan Tuhan, Bapak Ibu. Ini juga menduakan Tuhan. Ya. Ini juga main mata dengan yang lain. Tetapi di sini Tuhan tetap, ya, menerima umat itu. Dan Hosea langsung menghasilkan keturunan. Perempuan sundal itu langsung melahirkan anak laki-laki. Kita akan belajar berikutnya nanti, ya, anak-anak yang dilahirkan oleh perempuan sundal itu. Ya. Tapi sampai di sini, Hosea adalah hamba Tuhan yang taat. Sekalipun firman Tuhan yang datang kepada dia sukar, tetapi dia menunjukkan diri sebagai hamba Tuhan yang taat. Ya. Hamba Tuhan yang turut kepada apa yang Tuhan mau. Saya berikan sedikit, ya. Ini merupakan judul kita, absolute obedience. Artinya apa? Ketaatan mutlak. Absolute obedience berarti ketaatan mutlak. Ketaatan mutlak adalah ketaatan tanpa sanggahan. Jadi kita melihat tidak ada satu kata pun yang muncul dari Hosea untuk menyanggah firman Tuhan yang sukar tadi. Dia mutlak taat kepada Tuhan. Ketaatan tanpa interupsi. Ketaatan tanpa pertanyaan. Ini absolute obedience. Ya, ini ketaatan yang mutlak. Tidak tanya, tidak sanggah, ya, tidak ada interupsi, tidak ada pertanyaan. Apa Tuhan katakan, lakukan. Itu yang dimaksud dengan taat mutlak. Ya. Dia langsung lakukan. Di ayat 3 langsung terjadi. Ya, dia langsung memperoleh anak, memperoleh keturunan. Saya kembali, pada masa itu menikahi seorang perempuan sundal berarti dia sedang menurunkan martabatnya, menurunkan harga dirinya. Apa yang dilakukan Hosea itu adalah latihan rohani. Ya, bagi pekerjaannya sebagai hamba Tuhan. Dia harus melakukan sesuatu yang di luar kehendaknya, di luar kegemarannya, di luar cita-citanya. Mungkin dia berpikir, Bapak Ibu, ya, saya sudah dewasa, saya seorang hamba Tuhan, saya akan menikah dengan, siapa tahu juga dia sudah punya seorang perempuan. Ya, tetapi perintah Tuhan kepada dia menggagalkan semua perempuan idamannya. Dia harus menerima firman Tuhan ini, ya, harus menikah seperti dia ditakdirkan menikah dengan perempuan sundal. Ini menurunkan martabat, menurunkan harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Dari dalam dirinya akan berkecamuk, dari lingkungannya juga pasti banyak omongan kepada dia. Pasti banyak tudingan kepada dia. Oh, jangan-jangan kamu Hosea bermain dengan itu perempuan. Jangan-jangan hamil di luar nikah. Bisa macam-macam.
Namanya juga manusia, suka gosip. Ini firman Tuhan kepada dia dan dia lakukan itu. Dia meninggalkan semua yang dia sukai. Ini panggilan dia sebagai nabi. Ya. Langsung melakukan sesuatu yang di luar pikirannya. Ya. Dia mengambil resiko yang luar biasa, berat. Tetapi ketika dia tahu itu firman Tuhan, dia tetap taat dan dia tidak tanya apa-apa. Saya catat di sini Bapak Ibu supaya relevan dengan zaman ini. Saat ini kita hidup di sebuah zaman, ya namanya postmodernisme. Ini zaman di mana kita hidup saat ini. Rohnya, ya, roh dari posmo ini adalah mempertanyakan segala sesuatu. Orang-orang sekarang ini mempertanyakan segala sesuatu. Ya. Mengapa begitu? Mengapa harus lakukan itu? Mengapa harus beribadah? Mengapa harus melayani? Posmo menolak segala konsep yang bernilai absolut. Tidak mesti begitu. Itu tidak benar. Itu tidak mutlak. Menolak semua konsep yang bersifat mutlak. Ini zaman kita. Ya. Posmo mengutuk segala hal yang bersifat mutlak. Perhatikan Bapak Ibu. Ini zaman di mana kita berada. Ya. Ini semangat zaman ini. Semangat zaman ini adalah memberontak. Semangat zaman ini adalah menolak semua otoritas. Memberontak semua sistem. Memberontak semua hierarki. Satu-satunya yang diagungkan oleh manusia di zaman ini adalah kebebasan. Saya bebas. Saya individu yang merdeka. Itu makanya kita melihat anak-anak durhaka kepada orang tua. Anak-anak sekolah, peserta didik melawan guru. Mahasiswa melawan dosen. Karyawan melawan bosnya, melawan atasannya. Ya. Warga negara melawan pemerintah. Bahkan manusia melawan Tuhan. Bisa kita jabarkan, di mana-mana dari bawah itu selalu ada perlawanan. Ya. Domba-domba melawan gembalanya. Di semua sektor seperti itu Bapak Ibu. Karena memang zaman ini memiliki roh pemberontak. Ini posmo. Tidak ada kebenaran yang mutlak. Kalau kamu benar, aku juga benar. Kita sama-sama benar. Ayo kita berantem. Itu sekarang. Bukan caramu saja yang benar, caraku pun benar. Kalau begini terus, maka tidak ada pertemuan. Ya. Ngapain ibadah? Saya udah pintar firman Tuhan. Apaan? Semua dilawan, semua diprotes, semua dibantah. Ya kan? Ini semangat yang ada saat ini. Ini adalah filsafat posmo. Tidak ada yang mutlak, semua relatif, semua bisa benar. Bayangkan Bapak Ibu ya. Ini yang terjadi. Ya. Tetapi kita harus tetap berpegang pada Alkitab firman Tuhan. Amin. 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 Alkitab katakan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Ada yang ngomong, saya Kristen progresif. Tidak harus Yesus. Semua dibantah. Semua diprotes. Lagi viral Bapak Ibu ya, lagi viral sekarang ini. Ada namanya Kristen progresif. Ya. Tetapi sebenarnya mereka itu sudah mundur
ya. Udah mundur. Tapi tetap merasa maju. Pemikirannya maju. Tanpa Yesus pun bisa selamat. Kalau ada manusia yang selamat tanpa Yesus, ya, maka Yesus tidak perlu turun, Bapak Ibu. Amin. Yesus tidak perlu disalib. Kalau memang manusia bisa selamat dengan kebaikannya, dengan perbuatan baiknya, dengan moralnya. Dua hari ini kami lagi belajar ya di kampus. Ya. Itu agama. Agama pada umumnya adalah bagaimana manusia itu mencapai keselamatan dengan perbuatan baiknya, dengan amal solehnya. Ya. Pertanyaannya adalah seberapa banyak perbuatan baik kita untuk selamat. Kemudian ketika perbuatan baik ditimbang dengan dosa kita, kira-kira yang mana yang paling berat? Ya. Kalau manusia mau jujur, antara perbuatan baik atau amal baik dengan dosanya, yang mana yang lebih berat? Katanya kalau lebih berat perbuatan baiknya, maka dia masuk surga. Kalau lebih berat dosanya, dia masuk neraka. Nah kemudian kalau seimbang, kemana dia? Sama-sama gitu ya. Tidak bisa Bapak Ibu. Kalau manusia mau jujur, ya. Manusia itu tidak ada yang baik. Bahkan kita ini kita ya, kita baik saja pun, tetapi kalau kita lakukan itu untuk mempertontonkan kebaikan kita, itu pun sudah tidak baik. Mengapa tidak baik? Karena motivasinya. Saya baik dulu ya supaya tidak tahu kalau saya baik. Udah salah. Ya kan? Jadi percayalah Bapak Ibu, tidak ada perbuatan baik yang membuat kita layak diterima oleh Bapa. Amin. Hanya karena korban Kristus. Makanya disebut anugerah. Ya. Kalau ada manusia yang cukup baik, ya dengan moralnya sendiri bisa masuk surga. Yesus ngapain capek-capek? Ya. Turun untuk menunjukkan kasih-Nya, direndahkan, ya. Disalibkan, mengalami semua yang berat itu. Kalau memang ada manusia yang bisa masuk surga tanpa Yesus. Tapi itu yang dikatakan orang, menolak firman Tuhan, memakai logikanya, seakan-akan surga itu surganya, dan dia menentukan bagaimana orang bisa masuk surga. Ya. Tetapi sekali lagi, sehebat apapun spirit dari zaman ini yang menolak semua kebenaran, kita menerima kebenaran firman Tuhan secara mutlak. Amin. Ini yang kami serukan sampai akhir hayat saya. Alkitab kebenaran mutlak. Amin. Nanti akan diuji. Ya, ini semangat zaman ini Bapak Ibu. Orang semua memberontak, menolak semua. Menolak semua, sampai menolak Tuhan. Tetapi Hosea, sedikit lagi saya tambahkan. Hosea telah mengambil jalan taat. Ya. Karena dia tahu bahwa firman Tuhan itu adalah mutlak benar. Firman Tuhan itu sebenarnya tidak perlu dipertanyakan. Firman Tuhan itu tidak perlu diperdebatkan. Ya. Kalau sudah jelas perintahnya apa, lakukan saja. Tetapi sekarang ini Bapak Ibu, firman Tuhan yang jelas pun dipertanyakan sedemikian rupa, diperdebatkan. Pada akhirnya apa hasilnya? Tidak laku, tidak lakukan. Saya pernah mengikuti sebuah akun YouTube ya. Judulnya itu perpuluhan. Saya pikir memang berbicara perpuluhan. Ternyata isinya itu menolak perpuluhan. Ya saya sampaikan firman Tuhan tentang perpuluhan.
di dalam akun Facebook itu. Saya dibantai si serang ya, dikeroyok gitu ya. Perpuluhan tidak berlaku lagi. Ya. Sampai saya diusir dari situ karena saya vokal bahwa itu firman Tuhan. Kalau firman Tuhan lakukan. Ya. Demikian dengan subjek-subjek yang lain, dengan isu yang lain. Selalu begitu. Diperdebatkan, pada akhirnya tidak dilakukan. Tidak masalah kalau kita perdebatkan firman Tuhan, tetapi pada akhirnya untuk taat kepada firman Tuhan, itu masih baik, amin. Tetapi kebanyakan itu ketika dipertanyakan, diperdebatkan, akhirnya ujung-ujungnya tidak lakukan. Itu masalahnya. Nah, kita ngomongin absolute obedience pada saat ini. Hosea sama sekali tidak melakukan perdebatan. Walaupun sebenarnya perintah itu perlu, artinya masih ada celah. Bukan hanya celah saya pikir, tapi terlalu terbuka untuk diperdebatkan. Coba Bapak Ibu pikirkan, sangat terbuka untuk diperdebatkan. Mengapa mesti dengan perempuan sundal? Mengapa mesti saya? Banyak sekali. Apa kata orang nanti? Tetapi saya melihat Hosea ini, dia diam dan dia melakukan. Dan puji Tuhan, ternyata arti Hosea itu adalah, ya, saya tambahkan ini Bapak Ibu. Hosea itu artinya Yahweh telah menyelamatkan, ya. Atau Tuhan adalah keselamatan. Itu arti Hosea. Ya. Tuhan adalah keselamatan. Hosea juga sama dengan Joshua, ya. Artinya menyelamatkan. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, ada Hosea, ada Joshua. Itu pengertiannya sama. Dan itu identik dengan Yesus. Kalau kita lihat dalam Matius, Yesus itu artinya juru selamat. Jadi Hosea ini artinya keselamatan, Bapak Ibu. Ya. Identik dengan nama Yesus sendiri. Dan kita akan melihat nanti bahwa Hosea inilah akan menyelamatkan istrinya, menebus istrinya, si Gomer ini. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus menebus kita, mempelainya. Itu nubuatan ke depan bagi gereja Tuhan. Yesus sendiri sebagai mempelai pria surga menebus mempelai wanitanya, menyucikannya, mendandaninya. Yang tadinya bobrok dikuduskan terus dengan firman Tuhan. Makanya kita perlu firman Tuhan. Amin. Kenapa? Karena sepanjang hari kita mau mendengarkan yang lain, Bapak Ibu. Melihat yang lain di media. Ya. Menonton yang lain. Ya, kita perlu disucikan oleh firman Tuhan. Ya, sampai di sini malam ini Bapak Ibu. Ya, kita belajar lebih lagi pada hari mendatang. Kita akhiri di sini. Kita baca satu kalimat ini untuk mengakhiri perjumpaan kita sebelum kita masuk dalam penyembahan kita. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Keselamatan itu gratis, tetapi untuk menjadi murid Kristus yang sejati dituntut segalanya. Amin. Iya, memang keselamatan itu sudah Tuhan berikan, anugerah, tetapi yang kita mau kerjakan adalah menjadi murid Kristus. Menyangkal diri, ya, memikul salib. Ikutlah aku, kata Yesus. Itu murid Kristus yang sejati. Bukan hanya menerima yang gratis, tapi tidak mau menjalani kehidupan dalam firman Tuhan. Ini yang menjadi konsentrasi kita. Kita mau diajar untuk menjadi murid. Karena firman Tuhan berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, di sini kita diajar untuk menjadi murid, Bapak Ibu. Menjadi murid itu kita dituntut segalanya. Butuh pengorbanan. Daging kita ditanggalkan. Ya. Semua keinginan-keinginan berdosa kita dilucuti, digantikan dengan keinginan Tuhan. Sehingga kita semakin selaras dengan apa yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih sekali lagi kami belajar pada kesempatan ini.